Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat, ada hal-hal yang harus kalian ingat, yaitu dalam perkalian bilangan bulat, apabila bilangan bertanda positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Kemudian, apabila bilangan bertanda negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif. Selanjutnya, maka dapat disimpulkan bahwa apabila tanda dari operasi perkalian bilangan bulat itu sama, maka hasilnya positif. Kemudian, bilangan positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Dan apabila bilangan negatif dikali dengan positif, maka hasilnya juga akan negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila tanda perkalian bilangan bulat berbeda, maka hasilnya negatif. Demikian pula dengan pembagian. Apabila bilangan yang dibagikan bertanda positif dibagi dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Jika bilangan bertanda negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif. Maka dapat pula disimpulkan bahwa apabila pembagian bilangan bulat, apabila tanda sama, maka hasilnya positif. Dan apabila bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, apabila bilangan negatif dibagi dengan positif, hasilnya juga akan negatif. Maka kesimpulannya adalah pembagian bilangan bulat apabila tanda berbeda, maka hasilnya negatif. Untuk lebih mudah memahaminya, Ibu akan memberikan beberapa contoh sebagai berikut. Berapakah hasil kali dari 2 kali 6, negatif 3 dikali negatif 7, 7 dikali negatif 5, dan negatif 8 dikalikan 4. Kita ingat kembali, tadi telah kita bahas bahwa apabila bilangan positif dikali positif, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Dan negatif dikali positif, maka hasilnya juga negatif. Kemudian kita lihat contoh yang pertama. Di sini tertulis 2 dikali 6. Berapakah hasilnya? Bilangan di sini kita lihat 2 positif dan 6 adalah positif. Maka kita kembali ke kesimpulan tadi, apabila sama-sama positif, maka hasilnya positif. Maka kita taruh di sini tandanya terlebih dahulu, tanda positif supaya kita tidak lupa. Kemudian tinggal dikalikan 2 dikali 6, hasilnya adalah 12. Contoh kedua, negatif 3 dikali negatif 7. Perlu kita ingat kembali bahwa apabila negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya positif. Untuk itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa negatif 3 dikalikan negatif 7 hasilnya nantinya pasti positif. Maka kita taruh terlebih dahulu positifnya supaya tidak lupa. Maka tinggal dikalikan 3 kali 7 hasilnya adalah 21. Nah, di sini tadi contoh pertama dan kedua hasilnya adalah sama-sama positif. Untuk bilangan positif perlu kalian ingat, tidak perlu menulis tanda positif di depannya. Tadi yang Ibu beri contoh hanya supaya kita mudah mengingatnya saja. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu 7 dikali negatif 5, berapakah hasilnya? Jangan lupa kita ingat kembali bahwa
bilangan positif dikali negatif hasilnya adalah negatif. Nah, untuk itu bilangan 7 kali negatif 5 akan kita simpulkan bahwa hasilnya nanti adalah negatif. Kemudian 7 dikali 5 hasilnya adalah 35. Jadi 7 kali 5 sama 7 dikali negatif 5 sama dengan negatif 35. Contoh selanjutnya, negatif 8 dikali 4. Berapakah hasilnya? Kita ingat kembali, bilangan 8 adalah negatif dan bilangan 4 adalah positif. Dan tadi kesimpulannya, apabila negatif dikalikan positif, hasilnya akan negatif. Agar tidak lupa, kita beri tandanya terlebih dahulu, karena di sini adalah bilangan negatif dikalikan positif, maka tandanya adalah negatif. Kemudian tinggal dikalikan, 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Itu tadi adalah perkalian bilangan bulat. Selanjutnya Ibu akan memberi contoh bagaimana menyelesaikan persoalan bilangan bulat pembagian. Di sini Ibu ada contoh 4. Yang pertama 16 dibagi 2. Yang kedua, negatif 21 dibagi negatif 7. Yang ketiga, 27 dibagi negatif 3. Dan yang keempat, negatif 18 dibagi 3. Sama dengan perkalian tadi, harus kita ingat bahwa apabila bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya positif. Bilangan negatif dibagi dengan negatif, hasilnya juga positif. Dan bilangan positif dibagi negatif, hasilnya negatif, serta bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya akan negatif. Kita lihat soal pertama, 16 dibagi 2. Di sini 16 adalah bilangan positif dan 2 adalah bilangan positif. Maka kita kembali ke kesimpulan bahwa apabila positif dibagi positif, hasilnya positif. Supaya tidak lupa, kita beri tanda terlebih dahulu, kemudian kita bagi angka bilangannya. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Jadi 16 bagi 2 hasilnya positif 8. Contoh kedua, negatif 21 dibagi negatif 7. Kembali ke kesimpulan tadi bahwa apabila bilangan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Sebelum kita menyelesaikan, supaya kita tidak lupa, di sini negatif 21 dibagi negatif 7. Karena bilangannya sama-sama negatif, maka hasilnya nanti adalah positif. Kemudian tinggal dibagikan angkanya, 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Soal selanjutnya, 27 dibagi negatif 3. Kita kembali ingat bahwa apabila bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, untuk soal nomor 3, di sini bilangan 27 adalah positif dan negatif 3 adalah negatif. Maka nanti hasilnya adalah negatif. Kita beri tanda terlebih dahulu agar tidak lupa. Dan kemudian tinggal dibagikan, 27 dibagi 3, maka hasil yang didapat adalah 9. Untuk bilangan yang hasilnya positif, seperti perkalian tadi, tidak perlu kita tulis tanda positif di depannya. Soal terakhir, negatif 18 dibagi 3. Berapakah hasilnya? Kita ingat kembali kesimpulan tadi. Di sini terdapat bilangan negatif dibagi dengan positif. Maka tadi kesimpulannya adalah apabila bilangan negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Nah, agar kita tidak lupa, negatif 18 dibagi 3 karena salah satunya adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Agar tidak lupa, kita beri tanda terlebih dahulu. Kemudian baru kita bagikan bilangannya. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Dari penjelasan Ibu di atas tadi tentang perkalian dan pembagian, maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat, apabila tandanya sama, maksudnya adalah bilangan tersebut sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Kemudian yang kedua, apabila tandanya berbeda, maksudnya adalah salah satu bilangan
negatif, maka hasilnya adalah negatif. Dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat, Ibu sarankan agar kalian dapat hafal perkalian dari perkalian 1 sampai perkalian 10. Mengapa Ibu sarankan demikian? Kalian sudah kelas 6 agar tidak menghambat atau tidak terlambat dalam mengisi perkalian dan pembagian tersebut. Ada baiknya kalian membuat tabel perkalian seperti yang Ibu contohkan di papan. Demikian pembahasan Ibu hari ini tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Semoga kalian dapat dengan mudah memahaminya dan bermanfaat. Setelah itu kalian Ibu harap mengerjakan tugas yang ada di bawahnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.